Perkenalkan, nama saya Valdio. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang HAM dan demokrasi. Pendahuluan. Demokrasi dan HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Demokrasi dan HAM dapat juga dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Sebab hingga saat ini hanya konsepsi demokrasi dan HAM yang telah terbukti paling mengakui dan menjamin hak kemanusiaan. Untuk menjamin keterlaksanaan penegakan HAM secara demokratis diperlukan peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum lainnya yang berlaku. Masyarakat yang demokratis selalu menjunjung tinggi hak sipil dan menghormati kebebasan. Kebebasan yang diperoleh secara individual maupun sosial harus dapat dipenuhi. Kebebasan individual mengacu pada kemampuan individu untuk menentukan segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kebebasan yang dimiliki, seseorang akan mampu berprakasa, mengembangkan diri dan masyarakatnya. Pembatasan-pembatasan secara ketat yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan atau militer atas kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individual. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak dan yang lain berarti salah secara mutlak adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan. Hak-hak manusia tidak bersifat absolut. Kebebasan tetap mempunyai batas. Kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oleh karena itu, seseorang harus menyadari dan menghormati hak-hak orang lain yang didukung oleh tingkat intelektual, moral, dan kesadaran sosial yang tinggi. Demokrasi dan hak asasi manusia. Makna dari demokrasi secara etimologi dan terminologi terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Demokrasi secara istilah berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos yang mengandung arti demos artinya rakyat dan kratos mengandung arti pemerintahan. Dan arti dari kedua kata ini bila digabungkan akan menjadi pemerintahan rakyat. Makna dari pemerintahan rakyat adalah segala kebijakan yang dibuat oleh negara akan melibatkan partisipasi rakyatnya. Partisipasi rakyat tentunya dilaksanakan melalui beberapa tahapan seperti rakyat harus mengetahui, ikut memikirkan, ikut memusyawarakan, dan ikut memutuskan. Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan suatu negara. Sebagai upaya mewujudkannya, kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu konsep demokrasi adalah yang berkaitan dengan konsep kewajiban dan keadilan. Ya, nama saya Zulfikar Rifki Adisya Putra Puili, NIM 010111900059. Ya, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang tadi. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Prinsip negara hukum di suatu negara, setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat asasi. Pembentukan negara dan pemerintahan tidak boleh menghilangkan hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Oleh karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang dimanapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, di setiap orang dimanapun ia berada juga wajib menjunjung tinggi hak-hak orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Demokrasi tidak dapat dilepas pisahkan dari masyarakat sipil atau civil society, saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
Di dalam demokrasi di dalam demokrasi bisa kita katakan terdapat civil society. Sebaliknya, dalam civil society ini terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Jika civil society kuat, maka demokrasi akan tetap berlangsung. Demokrasi pada dasarnya adalah pemberdayaan civil society, misalnya kebersamaan dan upaya untuk pelaksanaan segala bentuk sistem sesuai dengan peraturan perundangan dan bentuk sistem mekanisme yang berlaku. Demikian halnya dengan hak asasi manusia, erat berkaitan dengan demokrasi yang diterapkan di suatu negara. Halo, selamat siang Mr. Riza. Nama saya Hendra Salim. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan makalah tentang HAM dan demokrasi. Indonesia memiliki DUHAM yang berarti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. DUHAM adalah elemen pertama dari perundang-undangan, yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental internasional. Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap, baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial setiap individu maupun beberapa hak kolektif. Namun, persoalan HAM dapat dipahami bukan semata berada dalam wilayah hukum. HAM juga tercakup dalam dimensi dari totalitas kehidupan manusia. Menelaah keadaan HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. HAM memiliki prinsip-prinsip sebagai konteks hukum internasional, maka akan terkait dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang merupakan sumber hukum utama, perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, jurisprudensi, dan doktrin. DUHAM juga memiliki empat prinsip menurut Manfred Nowak, yaitu universal, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait. Rona K.M. Smith juga menambahkan prinsip lain, yaitu kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban positif setiap warga negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Selanjutnya, hak-hak yang tertuang dalam DUHAM adalah sebagai berikut. Hak untuk hidup, yang pertama. Yang kedua, hak bebas dari perlakuan dan penyiksaan. Yang ketiga, hak untuk memperoleh pengakuan hukum. Keempat, hak bebas dari penangkapan. Kelima, hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang. Dan menurut kelompok kami, menanggapi untuk prinsip yang ada di HAM tadi menurut Manfred Nowak dan juga Rona K.M. Smith, menurut kelompok kami prinsip itu sangat baik karena HAM bersifat universal karena ada setiap di dalam diri manusia dan juga tak terbagi. Terus juga manusia saling bergantung satu sama lain dan tidak bisa hidup individu. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari makalah ini. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dalam sebuah negara dengan kekuasaan pemerintahnya berasal dari rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Nah, karena Indonesia ini adalah negara yang demokrasi dan juga demokrasi telah berkembang dari zaman kemerdekaan, menurut kelompok kami kekuasaan yang ada di Indonesia adalah di tangan rakyat. Sedangkan HAM adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrati dan tidak dapat dihilangkan oleh suatu pihak lainnya. Menurut kelompok kami, pengertian HAM ini juga sangat baik karena HAM sudah ada sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun.
Demokrasi dan HAM merupakan elemen yang sangat penting untuk mewujudkan suatu negara yang berkeadaban. Jika demokrasi tidak ada, maka HAM pun tidak ada gunanya di dalam suatu negara. Dan juga kebalikannya, jika ada HAM dan tidak ada demokrasi, maka negara itu pun tidak akan adil. Sejak Indonesia merdeka sudah ditetapkan bahwa negara Republik Indonesia menganut atau paham ajaran demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, seperti yang saya jelaskan tadi. Indonesia juga dikenal sebagai negara hukum yang berdemokrasi dan menjunjung HAM tinggi, maka dari itu kita sebagai masyarakat harus hidup berpedoman dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara demokratis harus mampu menjamin tegaknya HAM agar dapat mewujudkan suatu negara yang berkeadaban dan membuat masyarakatnya menjadi makmur dan adil. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih.